Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Tayyib, langsung kita ke pembahasannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudaraku sekalian, kita bisa berjumpa kembali dalam Abdul Latif Channel. Di video ini kita akan kembali mengkaji kitab Minah Husaniyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita, untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat dari Allah melalui wasilah guru-guru mulia kita. Al-Fatihah biniyatil qabuli wal futuhi wal munuhi wassalamah ila hadratin nabiyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, khususan ila hadrati sayyidina Syaikhul Habib Sagdaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Sulaiman radhiyallahu anhu, summa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab ay al-Minah Husaniyah Asy-Syaikh Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah teman-temanku semuanya, channel ini membahas tentang kitab-kitab kuning dan kajian-kajian kitab kuning. Jika Anda menyukai video-video seperti ini, silakan di like, di komen, dengan di subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar dan pasti akan dijawab oleh admin. Baik, mari kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Watruk, dan tinggalkanlah engkau al-mubahati, perkara-perkara yang mubah, amalan-amaliyah yang mubah, tolaban, karena mencari, litarakil maqamati, untuk mencari apa? Kenaikan maqam atau derajat, al-aliyati, yang tinggi. Jadi nasihat berikutnya setelah nasihat taubat, zuhud, itu nasihat selanjutnya adalah sebagai seorang murid yang ingin wusul kepada Allah, yang ingin memperbaiki kualitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita meninggalkan perkara-perkara yang mubah secara syariat, perkara-perkara mubah dalam syariat. Karena apa? Karena untuk mencari kenaikan derajat kita, kenaikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat berikutnya. Nah, kita akan menyimak perkataan dari seorang syekh di sini. Qala, telah berkata Sayyidi, tuanku, Aliyun, rupanya Ali al-Mursifiyu, yang berbangsa Mursifi, rahimahu, semoga menyayangi, mengasihi kepada Sayyid Ali al-Mursifi, Allahu ta'ala, halnya mahlur siapa Allah. Telah berkata Sayyid Ali al-Mursifi, perkataannya yaitu, la yasihu, tidak sah, limuridin, bagi seorang murid. Murid ini dalam istilah atau terminologi tasawuf itu adalah orang yang menginginkan kedekatan derajat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah bagi seorang murid qadamun, apa qadamun? Menapakkan langkah, fil iradati, dalam keinginan dia. Artinya keinginan untuk mendekat kepada Allah, keinginan untuk wusul kepada Allah. Tidak sah keinginan dia ini. Hatta, sampai, yatruka, dia meninggalkan, fi'lal mubahati, pekerjaan-pekerjaan mubah
syar'i, jadi pekerjaan yang mubah dalam syariat. Tidak sah bagi seorang murid melangkahkan kaki dalam iradah sampai dia meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mubah. Wa yaj'ala, dan hingga dia menjadikan makana kulli mubahin, tempat setiap perkara mubah, tarokahu yang ia tinggalkan, menjadi apa? Ya, hingga dia menjadikannya menjadi apa? Menjadi perkara ma'muran, yang diperintahkan, perkara yang diperintahkan syar'iyan, secara syariat. Min mandubin, baik itu berupa perkara mandub atau perkara sunnah yang dianjurkan dalam syariat, au aula, atau yang lebih tinggi dari perkara mandub. Apa yang lebih tinggi dari perkara mandub? Yaitu perkara wajib. Kan ada tingkatan syariat itu, hukum itu ada wajib, sunnah, mubah, kemudian makruh, dan haram. Jadi seorang murid itu hendaknya menjadikan waktu-waktu dalam 24 jam itu bukan pada waktu meninggalkan perkara yang mubah. Hendaknya meninggalkan perkara yang mubah, naik level menjadi perkara yang mustahab atau perkara sunnah. Naik, dan lebih naik level lagi menjadi perkara yang wajib di 24 jam itu. Nah, di sini dikatakan tidak sah seorang murid itu dalam melangkahkan kakinya untuk mendekat kepada Allah, untuk bisa mengusul kepada Allah, sampai dia meninggalkan perkara-perkara mubah. Seperti perkara-perkara mubah itu ya kayak ngobrol tidak ada faidah, main game, main catur, main gitar, bernyanyi yang tidak ada hukum-hukum syariat di situ, bernyanyi, kemudian tidur dan lain-lain sebagainya, makan, minum, itu semua perkara-perkara mubah, sampai dia meninggalkan perkara mubah itu. Tapi jangan salah paham dulu ya, kita simak sampai akhir supaya paham dengan full. Nah, setelah ditinggalkan, tidak sah seorang murid itu kecuali dia meninggalkan perkara mubah tadi. Dan apa? Dan menjadikan perkara mubah-mubah tadi yang dia tinggalkan, diganti perkara-perkara itu dengan perkara yang mandub atau lebih tinggi dari mandub, yaitu diganti dengan perkara sunnah atau yang lebih tinggi dari sunnah. Misalkan biasanya siang dia tidur, nah dia diganti perbuatan tidur itu menjadi perbuatan yang lebih manfaat, yaitu dengan kesunahan, membaca Al-Quran, mengkaji ilmu. Itu perkara-perkara yang dalam syariat itu bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Gitu. Nanti ada keterangan yang lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. Silakan disimak sampai akhir ya, supaya tidak salah paham. Nah, selanjutnya wayajtaniba, dan hingga dia meninggalkan menjauhi al-mubah, perkara mubah, karena seolah-olah perkara mubah itu manhiyun anhu, dilarang, karohata tanzin, dengan hukum makruh tanzih. Jadi menjauhi perkara mubah seolah-olah perkara mubah itu adalah perkara makruh, yang makruh tanzih. Ibarat tidur dianggap makruh, seperti itu. Jadi dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah itu seolah-olah perkara mubah itu merupakan perkara makruh tanzih, perkara yang dibenci. Ini untuk mencapai level itu, level tinggi ya, maqamat al-aliyah. Wa qad ajma'u, dan sungguh telah bersepakat siapa? Para ulama ahli tasawuf, ala anna kullaman, bahwasanya setiap orang, mahada, yang membentangkan linafsihi, untuk dirinya, irtikabar rukhasi, melaksanakan perbuatan-perbuatan atau amaliyah-amaliyah yang ringan, dunal azaimi, yang tidak sulit atau ya yang bukan merupakan perkara sulit atau perkara atau ibadah yang sulit, la yaji'u, itu tidak akan datang, minhu, dari orang itu, syai'un, sesuatu, bitoriki, dalam jalan dia menempuh ma'rifat kepada Allah. Artinya di sini maksudnya ulama-ulama
ahli thariqah, ahli tasawuf itu bersepakat bahwa orang yang dia selalu senantiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ringan dalam agama, seperti sholat sunnah cuma 2 rakaat, perkara-perkara yang ringan lah, atau lagi puasa tiba-tiba dia mengambil rukhsah, lagi perjalanan jauh dia tidak puasa, seperti itu, perkara-perkara seperti itu, dan dia malah meninggalkan perkara-perkara yang azaim, perkara yang sudah pasti wajib dalam agama seperti puasa, sholat dan lain sebagainya itu, atau perkara-perkara yang berat dalam agama, maka dia tidak akan menghasilkan apapun dalam perjalanan dia menuju kepada wusul Allah, menuju dalam perjalanan dia wusul kepada Allah. Jadi di setiap langkah dia itu harus berusaha melaksanakan perkara azaim seorang murid itu. Perkara azaim itu apa? Contoh misalkan sholat duha. Sholat duha itu disunahkan 12 rakaat afdaliyahnya. Maka dia hendaknya mengerjakan 12 rakaat untuk mencari perkara azaim itu. Contoh lagi tahajud. Tahajud itu 8 rakaat afdaliyah, paling afdalnya. Maka hendaknya dia nggak cuma melaksanakan 2 tapi 12, 8. Kemudian juga witir, hendaknya dia 11 rakaat. Bahkan ulama-ulama dulu, orang-orang soleh dulu itu sholat sampai 1000 rakaat, ada yang pokoknya ribuan rakaat. Zikirnya itu bisa sampai 20.000 sekali sehari zikir. Zikirnya subhanallah membaca bisa 10.000, alhamdulillah 10.000 sehari, sholawat bisa ribuan kali. Nah, ini perkara-perkara azaim yang hendaknya dikerjakan oleh orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, yang ingin memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Allah. Jadi itu ya. Jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Sayyid Ali Al-Mursifi, pertama adalah seorang murid hendaknya itu dia tuh tidak sah sebagai seorang murid sampai dia meninggalkan perkara yang mubah, kemudian perkara yang mubah itu digantikan dengan perkara yang mustahab atau yang wajib. Dipahami ya. Kemudian setelah itu dia juga menjauhi perkara mubah, seolah-olah perkara mubah itu dilarang dengan larangan makruh tanzih. Lalu selanjutnya ulama telah bersepakat bahwasanya orang ya yang hanya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ringan dalam ibadah kepada Allah tanpa mengerjakan ibadah-ibadah yang sulit, itu dia tidak akan menemukan apapun dalam thariqahnya kepada Allah, tidak akan mendapatkan ilham atau ilmu-ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, stagna di situ-situ aja ibadahnya. Berbeda dengan orang yang melaksanakan azaim, yaitu tadi saya jelaskan duhanya 12 rakaat dan lain sebagainya, itu amalia-amalia yang berat yang butuh tekad besar untuk melaksanakan amalia itu. Nah, kalau dia melaksanakan azaim itu, maka dia akan mendapatkan semacam ilmu laduni, ilmu-ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala atas ketakwaannya itu. Banyak ulama kita juga mendapatkan ilmu laduni, maka kadang ada muncul barang siapa membaca ini, membaca amaliah ini, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Nah, itu ya, mereka mendapatkan ilmu-ilmu laduni dengan berkah mereka mengerjakan azaim itu. Nah, kita lanjut ke ada perkataan Ali Al-Khawas di sini. Wa qala, dan berkata, siapa sayyidi tuanku Aliyun, rupanya Ali Al-Khawasu yang merupakan orang yang khos. Beliau ini orang khos. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah mengasihi beliau. Jadi Ali Al-Khawas ini berkata, ma ja'ala, tidak menjadikan siapa Allah ta'ala halnya mahlur siapa Allah al-mubah, terhadap perkara mubah, illa, kecuali tanfisan, sebagai kesenangan, sebagai peringanan beban.
Tanfis itu meringankan bebannya. Sebagai peringanan beban libani sayyidi, untuk keturunan Tuhan kita Adam alaihi salatu wassalam, untuk keturunan Adam yaitu manusia. Min masyaqqati taklifi, dari beratnya beban taklif. Hina rakaballahu, ketika Allah meletakkan fi dzawatihim, dalam diri mereka, dalam diri anak Adam, al-malala, sifat bosan, minatakalifi, dari pekerjaan-pekerjaan taklif atau beban syariat. Walau annallaha, dan seandainya Allah Ta'ala lam yurakib, tidak meletakkan fi dzawatihim, dalam diri mereka, al-malala, sifat bosan dan malas, lam yusyarri', maka Allah tidak akan mensyariatkan lahum, bagi mereka, al-mubaha, syariat mubah, kemubahan. Kama fa'ala, sebagaimana Allah telah melaksanakan itu, bil malaikati, terhadap malaikat. Li'annahum, karena sesungguhnya malaikat, la ya'rifuna lil malali ta'man, mereka malaikat tidak merasakan bosan. Falidzalika, maka karena itu, kanu, malaikat-malaikat itu yusabbihuna, bertasbih, laila, di malam hari, wan nahara, dan di siang hari, wala yaftarun, dan mereka tidak merasa bosan sama sekali, tidak berhenti. Jadi maksud dari sini adalah kita bisa memahami bahwasanya Allah tidak menjadikan syariat mubah kecuali hanya untuk sebagai meringankan beban manusia, anak Adam, dari susahnya beban taklif, dari beratnya beban taklif, karena Allah meletakkan dalam diri manusia itu sifat bosan. Jadi karena dia bosan atau capek, lelah mengerjakan mengerjakan taklif Allah, mengerjakan beban syariat Allah itu, Allah memberikan sifat mensyariatkan mubah supaya dia bisa beristirahat, supaya jadi ringan beban dia dalam beribadah kepada Allah. Kalau Allah tidak memberikan sifat malas pada manusia, maka pasti Allah tidak akan mensyariatkan mubah kepada manusia, sebagaimana Allah juga tidak memberikan syariat mubah kepada malaikat, karena Allah tidak memberikan sifat malas, sifat bosan dan penat kepada malaikat. Malaikat gak ada capek, gak ada bosan di sini, tidak merasakan itu, makanya dia bisa sujud sampai kiamat, tidak bosan, tidak lelah. Tapi kalau manusia bisa lelah, bisa bosan, makanya Allah memberikan syariat mubah bagi manusia dalam beribadah, sehingga dia bisa beristirahat dari ibadah-ibadah tersebut. Namun bagi seorang murid yang dia benar-benar ingin sekali usul kepada Allah, ulama-ulama ahli sufi ini mensarankan apa tadi? Meninggalkan perkara yang mubah. Dengan cara apa? Nah, ini ada trik-trik tertentu yang harus dipahami ya. Tips-tips dari para ulama di sini ada. Mohon maaf. Wa qala, dia melanjutkan, walamma kana al-qawmu min sya'nihim al-akhdhu bil azaimi dun ar-rukhas lit tarakki, dan ketika para ahli sufi, al-qaum itu ahli sufi, ahli thariqah, min sya'nihim itu dari keadaan mereka, al-akhdhu, mengambil bil azaimi, amaliyah berat, dunarul qasid, tanpa ringan atau yang tidak ringan, ditaraki untuk naik ke makam yang tinggi, kama huwa ma'lumun, sebagaimana ia diketahui, min ahwalihim, dari ahwal-ahwal mereka, tolabu mereka meminta, minan muridin, dari para murid-murid yang mulai melangkahkan kakinya untuk usul kepada Allah itu, mereka meminta kepada para murid al-amala, untuk mengerjakan ala taqlilil mubahati, mengerjakan apa? Menyedikitkan pekerjaan-pekerjaan mubah. Jadi yang awalnya sering berbuat mubah mulai dikurangi ya. Juhdahum, dengan kesungguhan mereka, dengan sungguh-sungguh. Wa yaj'aluna makana dzalika
ta'atan yusabuna 'alaiha. Dan agar para murid itu menjadikan tempat mubah menjadi ketaatan. Jadi agar para murid itu menjadikan amalia-amalia mubah itu menjadi ketaatan yang dia diganjar atau dibalas oleh Allah atas perbuatan mubah itu. Jadi hendaknya mubah itu dijadikan perkara yang diberikan pahala. Jadi menjadi wajib atau menjadi sunnah tadi seperti awal yang kita jelaskan tadi. Fa idza lam yajidu ta'atan nawaw bil mubahi. Fa idza lam yajidu ta'atan, apabila murid tidak menemukan ta'atan, amaliyah ketaatan, nawaw, maka hendaknya dia berniat bil mubahi dengan perkara mubah yang ia kerjakan, min aklin, baik berupa makan, wa kalamin, dan berbicara, ngobrol, khairan, hendaknya dia meniatkan kebaikan dalam makan dan berbicara itu. Kata qawi, sebagaimana dia berniat mengambil kekuatan, ya, mengambil kekuatan alal ibadati, untuk melaksanakan ibadah, bi akli tilka syahwati, dengan memakan syahwat tersebut, memakan makanan maksudnya. Jadi dia makan diniatkan agar kuat beribadah. Wazawalil abusati, dan menghilangkan kecemberutan, kejengkelan, kepenatan, bimubasatati ikhwanihim, dengan bergaul bersama dengan teman-temannya, bi ba'di kalamin, dengan sebagian obrolan, au nahwi dzalika, atau semacam obrolan yang bisa menyenangkan diri kita, menghibur kita. Situ. Untuk apa tentunya? Ya, untuk mengembalikan mood beribadah kita. Jadi di sini dari kata-kata al-khawas selanjutnya di sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, yaitu para ahli thariqah, para pimpinan, para guru-guru kita ini menganjurkan bagi seorang murid agar dia itu menyedikitkan perkara mubah, dengan sungguh-sungguh. Dan mereka menyarankan agar setiap perkara mubah yang kita kerjakan sehari-hari itu kita niatkan menjadi perkara yang sunnah, perkara yang wajib, sehingga didapatkan pahala. Jadi mubah menjadi wajib. Bagaimana caranya? Yaitu meniatkan. Contoh di sini, makan itu diniatkan untuk taqwi. Makan kita niatkan untuk mendapat kekuatan untuk beribadah. Kemudian bergaul dengan teman kita niatkan untuk menghilangkan kepenatan, sehingga kita bisa mengembalikan mood untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu menjadi wasilah beribadah akhirnya, sehingga mendapatkan pahala. Kita makan dapat pahala, kita misalkan tidur diniatkan untuk taqwi, beribadah juga, untuk mengambil kekuatan untuk beribadah. Itu juga di pahala. Jadi segala amalia kita sehari-hari kalau kita niatkan untuk wasilah beribadah, maka akan menjadi perkara yang disunahkan, perkara yang bahkan itu bisa menjadi wajib, sehingga setiap amalia kita mendapatkan ganjaran dari Allah. Itulah maksudnya watrukil mubahat, tinggalkanlah perkara yang mubah. Jadi kalau misalkan makan itu kita niatkan jadi taqwa tadi, maka makan itu menjadi sunnah, sehingga kita bisa meninggalkan mubah. Itulah maksud jadi meninggalkan mubah itu. Jadi bisa menjadikan perkara yang sunnah, mubah tadi menjadi yang sunnah, sehingga kita mendapatkan pahala setiap amalan kita selama 24 jam itu, kalau kita pandai dan memiliki ilmu untuk mengelola amalia kita itu. Maka penting sekali ilmu fikih di sini, ya. Sangat berperan penting di sini ilmu fikih. Kita lanjutkan. Di sini penting sekali juga disampaikan di sini. Wa akhadhu, dan mereka para ulama itu menyangsikan al-murida terhadap para murid bin naumi min ghairi daruratin, dengan tidur tanpa darurat. Jadi menyayangkanlah atau menganggap ini hal yang buruk gitu.
Kalau seorang murid tidur tapi tanpa darurat, tidur asal tidur begitu, tidak ada daruratnya. Wabil akli min ghairi ju', dan makan tanpa lapar, belum lapar tapi sudah makan, gitu maksudnya. Wabil kalami min ghairi hajatin, ngobrol tanpa ada hajat, itu maksudnya, tidak ada niat apapun, ngobrol aja. Itu perkara yang disangsikan oleh para ulama tadi. Gabi mukhalathatun nasi illa liduratin, dan bercampur dengan manusia kecuali kalau darurat. Nah, kalau semua itu dilakukan dengan darurat, maka akan menjadi pahala gitu. Contoh, faradu ayyusaba muriduhum, maka mereka tuh ingin agar murid-murid mereka diganjar sawabal wajibati, dengan ganjaran wajib fi sairil akhwalihi, di seluruh ahwalnya. Jadi para guru ini menginginkan murid-muridnya itu supaya dalam 24 jam itu semua amaliyahnya dibalas dengan balasan amaliyah wajib. Seperti sholat kan wajib ya, seperti apalagi berbakti kepada orang tua kan wajib. Jadi berharapan para guru ini supaya murid-murid itu ya, amaliyah selama 24 jam itu dianggap sebagai perkara yang wajib. Fayaqulu hina yajibu alaihil aklu, maka dia hanya makan ketika wajib baginya makan. Kapan itu? Ya ketika lapar, maka jadi darurat kan. Wa yatakallam hina yajibu alaihil kalam, masalah. Dan dia berbicara hanya ketika wajib baginya ngomong. Contoh, mengingatkan kebaikan, itu kan amar ma'ruf nahi mungkar, wajib juga. Kemudian tidur karena saking lelahnya tidur, kalau nggak tidur dia biasa sakit. Akhirnya apa? Tidurnya pun menjadi sebuah wajib untuk menghindari darurat tadi. Nah gitu, itu maksudnya. Tidur karena darurat, makan karena darurat, karena saking laparnya dia makan. Kemudian berkumpul dengan manusia karena darurat, hanya karena darurat. Ini butuh ilmu usul fikih untuk mengetahui ini. Maka seorang murid juga harus belajar ilmu usul fikih. Fa inna zala'an dzalika, maka apabila turun dari hal itu, artinya turun pangkat dari wajib, fala yang zilu anil isbabi, maka maksimalnya itu hanya turun di tingkat istihbab, tingkat sunnah. Fayaqulu hina yustahabu li aklin, maka dia akan makan ketika disunahkan bagi dia makan. Wa yatakallamu hina yustahabul kalam, dan murid itu berbicara, ngobrol dengan orang lain hanya ketika disunahkan ngobrol. Jadi maksudnya dari sini kita bisa menyimpulkan seorang guru-guru kita ini menginginkan agar kita ini tidur itu hanya karena darurat, karena lelah, supaya mengembalikan energi untuk ibadah. Tidur karena darurat itu dianggap tidur yang wajib, maka amaliyahnya menjadi bukan mubah, naik tingkat dia amaliyahnya menjadi wajib. Contoh lagi ya di sini, berbicara hanya ketika darurat saja. Contoh, berbicara untuk mengingatkan saudara kita agar tidak bermaksiat, ngobrol tentang ilmu, ngobrol tentang apapun. Itu kalau misalkan bukan jadi wajib, tapi minimalnya menjadi sunnah. Jadi ngomongnya itu menjadi sunnah, perkara yang mustahab, sehingga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik, bukan kategori mubah. Sehingga kalau kita mampu mengelola amaliyah kita ini dan mengetahui hukum-hukum fikih, usul fikih, maka kita akan bisa meninggalkan mubah dalam 24 jam kita sehari itu. Bahkan 24 jam itu kita bisa mendapatkan pahala wajib dan sunnah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, pemahaman yang sempurna. Jangan lupa silakan ditanyakan di kolom komentar jika ada pertanyaan, maka saya akan dijawab. Saya Abdul Latif. Jika Anda suka dengan konten-konten seperti ini, silakan di-share videonya
dan dibagikan ke teman-temannya agar manfaatnya semakin meluas. Demikian, jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.